Selamat malam teman-teman Ditanya Mentor. Ketemu lagi dengan saya. Sudah beberapa saat saya baru muncul lagi. Kali ini saya akan bersama dengan seorang teman berbicara tentang kebaikan. Sudah lama sekali, senang sekali saya bisa berada di sini. Semoga perbincangan kita malam ini boleh memberikan insight bagi teman-teman sekalian. Begitu. Thank you, Pak Eriadi. Iya, thank you. Semoga perbincangan kita malam ini akan memberikan insight bagi Anda semua. Sudah beberapa minggu saya tidak muncul. Senang sekali bisa muncul di sini lagi. Dan kita bisa bicara tentang banyak hal. Malam ini saya akan bersama dengan seorang wanita hebat, begitu ya, dengan topik jangan lelah jadi orang baik. Wah, beliau adalah Bu Nima Fitri, gitu ya, Bu Nima Fitri. Ya, ya, selamat malam Teh Fitri, gitu ya. Yes, jadi malam ini kita akan berbincang dengan beliau. Kita ngomong tentang jangan lelah jadi orang baik. Wah, begitu saya diberikan satu topik ini, begitu menggetarkan hati saya. Karena tentunya kita semua punya pengalaman ketika melakukan kebaikan-kebaikan justru kita ditusuk dari belakang. Ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan justru kebaikan-kebaikan itu menjadi bahan fitnah. Ketika kita melakukan kebaikan justru menjadi bumerang buat kita. Saya kira semua pernah mengalami hal seperti itu ya. Jadi malam ini mari kita berbicara lebih dalam dengan Nima Fitri, Teh Nima ya berarti ya, ngomong Teh Nima Fitri. Dan yes, mari kita bicara. Beliau sudah hadir di sini. Saya coba akan excited sekali. Anyway, teman Ditanya Mentor, saya belum pernah bertemu dengan Teh Nima ini. Saya nggak jarang panggil orang Teh Nima ya. Senang sekali. Pertama kali, oke, baik Teh Nima. Kita akan tunggu dulu. Nggak masalah. Saya akan intro dulu ya, Teh Nima. Mohon izin begitu. Ya, menarik sekali ya. Asiknya teknologi hari ini seperti ini, teman-teman sekalian, di mana kita bisa bertemu dengan rekan-rekan yang di luar jangkauan kita, yang selama ini kita dibatasi oleh ruang dan waktu. Ini kita bisa bertemu, kenalan dengan orang-orang baru, tanpa dibatasi oleh dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan bahkan saya bisa ketemu dengan Teh Fitri. Oh, oke. Pak Jonathan Andi, terima kasih. Teh Fitri aja ya Pak ya. Baik Pak. Teh Fitri. Jadi bayangkan kita jadi bisa ketemu, kenalan dan lain sebagainya, begitu ya. Bisa ngobrol, sharing pengalaman-pengalaman yang belum pernah ketemu sebelumnya, kemudian bisa ngobrol-ngobrol. Waduh, inilah indahnya teknologi ketika kita bisa menggunakan teknologi ini dengan baik, begitu ya. Dipakai untuk bisa dipakai untuk untuk menginspirasi orang lain, begitu. Jangan lelah jadi orang baik. Saya tidak sabar mendengarkan cerita dari beliau, begitu. Saya tidak sabar apa pengalaman-pengalaman yang sempat dialami beliau, sampai topik tentang jangan lelah pernah menjadi orang baik ini muncul, begitu. Nah, ini masih berproses. Ya, selamat malam Teh Selamat Fitri. malam Pak Imam. Wah, kesempatan yang luar biasa bisa ngobrol sama Pak Imam ini. Sama-sama Teh Fitri. Ini gambar saya di tempat Anda muncul ya? Yuk, Oke, di tempat gambarnya Teh Fitri masih belum muncul. Begini, coba Teh Fitri keluar dulu sebentar, bukan keluar dari IG, tetapi ya. coba cari keluar, masuk ke masuk ke apps yang lain, kemudian kembali langsung masuk ke IG live lagi. Jadi tinggal Oke, keluar sebentar sebentar. langsung masuk lagi. Iya. Oke, ya. Saya coba apa yang diajarkan oleh teman-teman begitu ya. Oh, oke. Masuk lagi coba. Oke. Iya, kan betul Pak Jonathan, gambarnya belum ada. Jadi keluar dulu kemudian bisa masuk lagi. Biasanya muncul setelah itu gitu ya. Semoga bisa muncul ini sebentar lagi. Nah, terima kasih nih sudah pada hadir di sini. Terima kasih. Semoga perbincangan malam ini boleh memberikan insight ya bagi Bapak Ibu semua, bagi teman-teman sekalian begitu. Ya, ini sedang waiting untuk Teh
Teh Fitri gitu ya. Ya, udah Ya, ada belum Teh Pak kabarnya? Teh Fitri, maksudnya keluar bukan keluar untuk live bicara Lim, pembicaraan kita, tetapi gimana? keluar seperti Anda mau buka apps yang lain tanpa meninggalkan Hmm. ini. Oh, oke, oke, oke. Sebentar. Iya, ya. Kemudian kembali lagi. Nah, muncul. Yes. Oke. Trik Oke. trik ini saya juga baru belajar, Teh Fitri. Oh, iya rupanya begitu ya caranya ya. Ya, 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 Saya ya. yang mau cek. Saya juga baru tahu, waktu beberapa saat yang lalu, saya juga mengalami hal yang sama. Saya diminta untuk keluar sebentar, kemudian masuk lagi. Jadi, kalau misalkan gambar belum masuk, dicoba begitu, keluar sebentar, coba cari Oh, apa oke. namanya, yang lain, kemudian masuk lagi, gitu. Hmm. Hal yang Ilmu menarik baru ya, hal ini. yang menarik. Yes, 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 yes. Salam kenal, Teh Fitri. Salam kenal Pak Imam ya. Salam kenal, salam Sesama kenal. orang. Saya Yes, sesama orang Jawa Timur ini. Saya tadi diinfo oleh Pak Jonathan panggil Teh Fitri aja, bukan Teh Nima ya. Baik, baik, saya panggil Teh Fitri begitu. Ya. Mohon maaf kalau saya agak kagok, jarang manggil orang Teh begitu kan. Biasanya ngajak ngopi, loh ngopi. Pak Fitri juga nggak apa-apa sih sebenarnya kan saya orang Jawa. Iya. Yes, 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 yes. Orang-orang Lamongan ya. Wah, mantap, Iya. mantap. Senang ini, ternyata ke jauh-jauh kita ketemunya di layar, tetapi ketika ketemu, sama-sama Jawa Timur, gitu. Iya, sama Jawa Timur kita. Tapi saya kurang Yes. bisa bahasa Jawa. Bahasa Oh Jawa gitu. halus saya nggak bisa. Iya. Oh oke oke oke. Sama kalau itu sama kalau itu. Dulu Oh, waktu kira pelajaran waktu pelajaran bahasa daerah, Romo Inggil, nilai saya agak jelek tuh. benar-benar. Iya 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 Nah, iya seru iya ini iya. sama Ya. ini. Baik baik baik. Tapi itu sehat-sehat ya. Alhamdulillah sehat luar biasa. Pak Imam Alhamdulillah, apa alhamdulillah. kabar? Sehat-sehat juga, Teh Fitri. Terima kasih. Di tengah-tengah pandemi begini, sehat-sehat itu sudah jadi anugerah ya, jadi rahmat tersendiri. Sangat, Pak. Yes, yes, yes. Apalagi dengan pandemi begini, malah bisa ketemu Teh Fitri begini, begitu kan? Baru Iya, kenalan dan lain sebagainya. Wah, ini kalau nggak ada ketemu pandemi orang nggak ketemu ini. benar. Karena udah sibuk sama dunia masing-masing. Yes, yes, Sibuk. yes, 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 yes. Oke. Teh Fitri, boleh cerita sedikit Teh Ya, Fitri tentang bisnis atau kegiatan atau profesi Teh Fitri begitu. Selama ini apa yang dikerjakan? oke. Untuk saat ini saya sebagai koordinator tim 1000 kisah menginspirasi Pak Imam. Jadi kita lagi mengumpulkan kisah-kisah inspirasi untuk kita Wow. bukukan. Dan foundernya Oh, adalah sinyal ya. Sinyal di mana nih? Oke. Aman Pak sinyal? aman, aman sudah kembali ya? Oke. Oke, oke. Ya, Ya. Apa kisah inspirasi? kisah 1000 kisah menginspirasi Wow. 1000km.official. Orang Oke, nyebutnya oke, 1000 oke. kilometer. Padahal bukan Orang karena kisah menginspirasi itu ya. iya, iya, tapi nggak apa-apa lah. Anggaplah 1000 kisah adalah 1000 kisah perjalanan dari titik 0 km sampai ke 1000 km Wow, nanti. wow, 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 wow. Bro, hai Bro Agus. Ini ada teman dari Aceh, Pak Wah, Eriadi. Ada teman juga dari Medan, sama Pak Agus gitu ya. Kalau Teh Fitri mungkin belum kenal atau sudah kenal mungkin bahkan. Pak Agus sama Ko Aryadi ya, yang Iya. menghubungkan kita. Pak Oh, Aryadi oke, itu. oke, oke, oke. Yes, 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 yes. Karena Pak Iya, Eriadi ya. Oke, oke. Jadi tentang iya, apa itu? Kisah menginspirasi. Cerita tentang apa itu, Teh Fitri? iya. Banyak sebenarnya orang itu
punya keluhan ya Pak, punya kisah-kisah yang menginspirasi, kan? Tapi mereka bingung mau nuanginnya kemana kan? Iya, iya. Mau nulis, mau curhat nanti disebarinya beda lagi, Yap, kan? yap. Tapi Jadi kalau hoax ya. kita benar kita menjaga kerahasiaan penulis kalau memang dia mau dirahasiakan, kita menjaga identitas dia juga. Misalkan teh nggak mau nih nama saya disebutkan di dalam buku, ya udah nggak apa-apa gitu, tapi kita menampung kisah mereka, kita memberikan semangat untuk mereka. Bahkan sekarang tuh kita lagi proses untuk konten-konten kita itu tentang self love gitu kan. Kebanyakan orang yang habis jatuh terperosok biasanya lupa sama mencintai diri sendiri gitu sih. Oh, wow. Wow, jadi ada banyak sekali cita-cita yang menginspirasi yang dikumpulkan dari orang-orang. Wow, luar kita biasa. Kisah dari sebuah keajaiban kita berbagi, Pak. Kan ada keajaiban kita berbagi digantinya sama Tuhan 2 kali lipat gitu. Wow. Ada yang seperti itu. Iya, 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 iya. Perselingkuhan. Wow. Ya, insya Allah itu semua akan kami bukukan, dan hasil dari penjualannya nanti kita nggak akan ambil sama sekali, tim kita nggak akan ngambil, jadi semuanya kita serahkan ke orang-orang yang lebih membutuhkan lagi. Wow, ini lebih inspirasi lagi nih. Jadi semua cita-cita inspirasi dikumpulkan, kemudian dibagikan, dibukukan, hasilnya dibukukan, hasilnya jadi berkah lagi buat orang lain. Iya, dan tim kami tidak dibayar sama sekali sama Teh Sally. Semuanya sukarelawan membantu mensukseskan buku 1000 Kisah Menginspirasi. Wow, wow, wow. Itu bisa-bisa bisa-bisa panitia yang mengumpulkan 1000 kilometer ada 1000 km itu bisa jadi ada cerita lagi, jadi buku kedua nanti bisa-bisa. Iya, nggak, kita kalau 1000 kisah kita jadiin buku satu itu tebal banget kan Pak. Jadi kita akan bikin series 100 kisah dulu, 100 kisah sampai nanti 1000 atau mungkin 10.000 kisah. Siapa yang tahu? Wow, betul. Ada tulisan Kresta Teaching, ya. Wah, keren sekali Sister Fitri. Yes. Halo, Bro Wang Nurdin. Juga ada jempol dari Pak Jonathan Andi. Tadi saya juga. Nah, ini tim saya nih, tim 1000 KM seri Yarim. Oh, saya tadi juga lihat Melisa. Thank you Melisa sudah mampir. Wow, jadi kegiatannya sekarang berarti mengumpulkan cerita-cerita itu lagi, Teh Fitri. Iya, mengumpulkan kisah-kisah. Ayo kita berbagi kisah. Karena kan kita pingin ya Pak ya, di Islam itu kan ada 3 amal yang tidak akan terputus kan. Satunya adalah ilmu jariah. Siapa tahu dari kita kita berbagi kisah jadi pelajaran untuk orang lain, jadi amal jariah untuk kita gitu. Iya. Kemudian yang kedua, sedekah ya. Sedekah, berbagi gitu kan. Dan yang ketiga anak yang soleh kalau nggak salah. Iya, betul. Alhamdulillah, iya. Luar biasa. Oke, alhamdulillah. Beberapa tuh sudah bergabung. Terima kasih tim 1000 KM. Wah, thank you tim 1000 KM. Luar biasa. Anda really appreciate. Perlu orang-orang baik seperti ini di Indonesia, di dunia ini bahkan, sehingga kebaikan tidak diam saja, kebaikan justru berteriak keluar, bukan kejahatan, bukan hoax yang keluar, tetapi kebaikan-kebaikan yang menginspirasi untuk keluar. Wow. Iya Pak. Terima kasih. Kadang kan hampir sama nih kisahnya tuh, hampir sama-sama terjatuh, sama-sama misalkan diselingkuhin, tapi kan penerimaan orang kalau misalkan rupanya gue nggak seberapa ya, penderitaan gue masih ada yang lebih parah lagi. Oh iya, berarti gue bisa ngambil pelajaran nih seperti ini gitu kan. Iya. Harapannya seperti itu. Iya. Ketika kita punya masalah seringkali kita merasa sendiri ya, Teh Fitri ya. Iya, betul. Dan tapi kita begitu ingin merangkul. Merangkul. Oke. Dan ketika kita mendengar cerita orang lain, kita jadi merasa saya nggak sendirian, bahkan ada orang lain yang punya masalah jauh lebih kenceng begitu ya. Betul Pak, itu benar-benar kayak saya pribadi itu kalau udah down gitu lebih senang kumpul sama orang yang
ada nggak yang lebih susah daripada aku gitu kan? Iya, dan disitulah rasa bersyukur itu semakin, ya Allah, aku nih kayaknya kurang banget nih bersyukur sama Allah nih. Kayaknya Ya, kurang gini deh, kurang begini deh gitu. Jadi ya, emang ya, ya, benar-benar ya. harus saya sendiri ya Pak, baca kisah-kisah yang masuk itu sampai kadang nangis gitu kan. Walaupun itu belum kita edit ya, belum kita Ya, tata ya, lagi bahasanya ya. ya, Sudah, ya, ya, ya Allah, itu mereka menuliskan itu kan sebagai trauma healing juga ya, self ya, healing ya, juga kan. ya, 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 ya. Itu saya menangis juga. Wow. Kalau bahasanya Bro Huang Nurdin ini dahsyat. Saling dukung usaha teman. Yes, Iya, Pak betul, betul. Nurdin, terima kasih. Ini tetangga di Cikarang. Asik, asik, asik. Betul katanya Ibu Krista tadi ya. Yes, 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 luar Hmm. biasa. Sebetulnya apa yang menggerakkan 1000 km ini, Teh Fitri? Oh, kalau ceritanya itu awalnya Hmm. Teh Sally cari admin. Terus saya bilang sama Teh Sally, Teteh, saya mau deh jadi admin, tapi nggak usah dibayar ya Teh. Saya mau belajar. Wow. Saya mau belajar, jangan dibayar sama sekali. Pokoknya saya mau belajar gitu. Ya, ya, eh ya. Tahu ya, rupanya banyak yang tergerak untuk ikut gitu loh. Untuk oh saya juga mau. Akhirnya terbentuklah 1000 kisah menginspirasi. Dan Oh. Teseli rupanya juga banyak yang orang yang curhat ke akun Teseli, ke IG-nya Teseli, banyak yang curhat. Nah, itu akhirnya orang-orang yang curhat di IG Teseli diserahkan ke kami gitu. Hmm. Oke, oke, oke. Awal Jadi mulai. hasil dari curhatan ya, nggak main-main loh ya. Kelihatannya orang curhat, Iya, kadang-kadang kata orang kalau curhat itu bikin capek, tapi ini justru curhatannya berubah menjadi sebuah inspirasi. Wih, untuk keren loh. orang lain. Yes, 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 yes. Dan ini Iya, katanya Bro Huang Nurdin lebih keren lagi kalau bisa menguatkan yang lain sih. Betul, betul, Pak. Dan ini akan menguatkan, ini kayaknya gerakan ini akan besar dan tidak hanya menguatkan kalau amin. sudah jadi buku, kalau sudah bisa jadi buku ini bisa, wow, se-Indonesia ini. kita kita berharapnya akan ada komunitas ya, komunitas 1000 kisah menginspirasi. Jadi setiap kota ada komunitas yang akan menampung teman-teman yang mau berbagi kisah atau nanti kita saling menguatkan di seminar seminar misalkan kita adakan seminar psikologi gitu kan. Ya, ya. Kita menguatkan orang-orang yang down, orang-orang yang butuh pencerahan atau seminar bisnis untuk pengembangan diri dan sebagainya. Wih. Sebetulnya Teh Fitri sendiri bergerak di bidang apa? Usahanya atau mungkin profesinya begitu? Saya sebelumnya jual reseller fashion muslim. Oh, Fashion oke, muslim. oke, oke. Hijab Dan begitu suka ya. kadang juga gambar buat para muslimah yang ingin berbeda, tampil berbeda. Saya gambar, oh saya pinginnya gambarnya yang begini ya. Saya pingin Wow, bajunya begini, fashion saya buat. designer dong. Oh belum sekelas itu. Fashion Belum designer sekelas itu. fokus kepada budaya pakaian muslim begitu. Enggak ya? Pakaian muslim. Iya, tapi sejak bulan April ya, mau Lebaran itu kan Corona ya. Saya Ya, udah ya. perkirakan, biasanya kita Lebaran 2 kali lipat, 3 kali lipat lah. Wah, Makin banyak disitulah ya, akhirnya justru ya. enggak, enggak, prosot. Saya tanya teman-teman yang jualannya yang kelas marketnya sama dengan saya, rupanya ya mereka juga sama-sama Ya. merosot. Akhirnya mereka juga mau nggak mau banting-bantingan harga juga gitu kan. Biasanya mereka Oh, jual 6 juta, mereka harus jual 3 juta gitu. iya, 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 iya. Merosotnya Itu. kenceng banget sepertinya ya, Teh Fitri ya. Hmm. Iya, habis Iya, itu iya. ya kita karena harus tetap bertahan ya Pak di kondisi Iya. seperti ini. Kalau saya harus Hmm. tetap bertahan Ya, karena ada ponakan juga, ada keluarga yang harus dihidupi kan. ya, Jadi ya. ya cari penghasilan yang lain gitu. Iya, 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 iya. Boleh Dari tahu nih saffron. penghasilan yang lain. Siapa tahu mungkin viewer ini bisa nyambung dengan usaha Teh Fitri yang sekarang gitu misalkan. Kalau saat ini lagi menekuni saffron Pak. Saffron, Saffron. iya. Bagaimana itu Bu? Servisnya seperti apa itu Bu? Kalau saffron itu petik bunga, kita jual kayak
tahu rosella kan ya Pak ya? Kalau Ya, rosella kan bunga rosella kita jadiin teh gitu kan. Kalau ini ya, enggak. ya. Kita putik bunga Mm-mm. Crocus sativus itu kita Mm-mm. seduh jadiin minuman untuk Oke, kesehatan oke, 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 oke. gitu. Oh, oke. Untuk kesehatan juga ya. Ya, untuk Oke, kesehatan. diproduksi sendiri kah, Ibu? Enggak. Jadi kita impor dari Afghanistan. Kita impor dari Wow. Afghanistan Wih, oke, karena memang oke. bunga ini tidak ada di Indonesia, hanya Ya, ada di ya, ya. beberapa negara gitu kan, di Oke, beberapa oke, oke, negara. oke. Ya, kita impor dari sana, tapi kita cari yang terbaik, saffron Ya, ya, terbaik. Gitu. ya, 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 ya. Jadi bagi teman-teman yang butuh saffron nih, begitu ya, ada Teh Fitri, Anda bisa tinggal follow, Anda klik aja di sini, cari tentang saffron, begitu ya. Siapa tahu ini jauh-jauh diimpor dari Afghanistan. Wow, luar biasa. Ini nggak main-main ini ya. Usaha yang awalnya menggambar fashion untuk baju muslimah, sekarang ditambah Hah? dengan usaha importir. Wah, bahasa kerennya kan gitu ya, importir nih. Importir saffron, luar biasa. Bukan, ini saya meluruskan juga, saya juga dibantu Oh, sama oh, Teh oke. Sally. Oh, oke, oke, oke. Sip, 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 sip. Intinya dalam posisi sekarang ini saling mendukung, saling membantu, saling kolaborasi itu bisa jadi saling berkah ya, Bu ya. Ya, Ya, Teh Fitri ya. tuh. Ya, 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 ya. Teh Fitri, kalau misalkan Ya, kita ngomong tentang pandemi nih, boleh cerita nggak apa yang bisa diceritakan ya, Teh Fitri? Em, ada perubahan-perubahan apa atau apa yang Anda hadapi sehingga Anda harus beradaptasi dan adaptasinya seperti apa begitu? oh kalau di pandemi ini benar-benar yang harus move dari dunia fashion ya, 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 harus move dari dunia fashion yang sekiranya orang banyak cari dulu Pak. ya, 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 ya. Kalau saya bertahan di dunia fashion dengan harga kain yang segitu, yang saya cari kualitas kain seperti itu dan penjahit juga nggak bisa diturunin kan harganya. Ya, Jadi ya. saya memutuskan close dulu. Tapi saya tetap mengasah kemampuan saya untuk mendesain baju biar saat nanti selesai pandemi dan orang cari baju, saya bisa meningkatkan kemampuan saya. Itu yang saya pelajari dulu gitu ya Ya, selama pandemi. Tapi untuk tetap bisa dapat penghasilan ya saya harus jualan yang lain. Ya jualannya apa? ya. Saffron. Kalau untuk orang muslim tuh lagi banyak tuh cari saffron, makanya saya jualan saffron dulu deh gitu deh. Oh, mantap, 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 mantap. Jadi istilahnya yang satunya boleh vakum, tetapi yang satunya bisa tetap Mm-mm. bisa jalan begitu ya. Iya, Dan ya, dan, harus dan tetap bergerak sepertinya kan? dia harus tetap gerak dan sepertinya memang saffron ini lagi diminati ya. Iya, sangat-sangat diminati. Bahkan ada yang palsunya juga. Oh ya? Makanya harus hati-hati. Iya, Wow. harus hati-hati. Berarti ini memang benar-benar berkhasiat gitu ya, berkhasiat Iya, dan nama saffron memang sudah benar-benar luar biasa sehingga iya, orang pun betul. juga rela untuk memalsukan begitu ya. Meskipun juga Iya, aduh, gitu pun juga dipalsukan ya. Kita jual yang asli kenapa sih gitu ya orang-orang ini? katanya lebih mahal Heran. dari sarang burung market. Oh gitu ya. Oh wow. Oke, 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 oke. Terus Iya, Kak Fitri, Teh Fitri, iya. boleh cerita apa yang apa ada cerita biasanya biasanya ada yang mendasari sebuah pengalaman atau apa sehingga kita hari ini membahas tentang jangan lelah menjadi orang baik. Wah, itu ketika Betul. saya baca itu diberitahu oleh Bro Eriadi, wah merinding saya. Wah, ini sefrekuensi banget ini begitu kan? Anyway, hai Bro Rian. Yes. Nah, Iya. boleh cerita nggak? Maksudnya dari pengalaman kok sampai mengkristal menjadi sebuah kata jangan lelah menjadi orang baik. Jadi orang baik. Iya, kita itu kadang sering ini ya, disakiti. Walaupun kita udah Yes, berbuat baik sama si A, tapi si A malah balesnya negatif gitu. yes, Balesnya yes, keburukan, nah, bukan yes. kebalikan lagi gitu ya. Ya, Nah, tapi yang saya lakukan adalah saya tetap berbuat baik sama dia. Saya nggak marah sama dia. Saya memaafkan dia. Karena yang saya tahu dia adalah orang baik. Yang kemarin adalah sebuah kehilafan. Dia melakukan seperti itu, dia melakukan kehilafan. Tetap berbuat baik sama siapapun, walaupun itu sama orang non Muslim pun saya tetap harus berbuat baik kan. Eh, Jangan lelah. Pokoknya
apapun yang terjadi sama kita, apapun keburukan yang kita terima dari orang yang telah kita ajak berbuat baik, tetaplah menabur kebaikan. Karena kita nggak tahu kan, amal yang mana yang akan diterima Tuhan. Wow, wow. Yes, betul, Bro Agus, luar biasa topiknya. Dan salam kenal. Wah, ini halo dari Umi. Sebentar, Umi Rania. Ini Halo calon ini tim istrinya Pangeran Arab. tim iseng ini ya. Oh, salam kenal Koko berkacamata. Aku nggak tahu namanya. Oh, iya, 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 iya. Nama saya Imam Umi Rania. Salam kenal juga. Senang berkenalan dengan Anda di sini. Oke, ini tim Wah, hore-hore ya, tim hore-hore. tim iseng 1000 Kak. Biasanya tim hore-hore ini yang penuh semangat ini biasanya ya. Iya, Oke. makasih Rizka namanya. Berarti Rizka. Teh Fitri, berarti orang-orang yang bisa tetap berbuat baik, saya ngomongnya begini, orang berbuat baik ketika kepada orang lain yang baik sama kita itu biasa. Orang yang Biasa. berbuat baik kepada orang yang tidak baik sama kita itu baru luar biasa. Dan kalau saya sambungkan dengan yang disampaikan Teh Fitri, berarti mau tidak mau hanya orang yang taat atau takwa kepada Tuhan yang bisa melakukan ini. Karena tadi sempat disampaikan, saya ini mau memberikan apa? Memberikan amalan begitu ya. Berarti Iya. apakah iman atau ketakwaan ini menjadi penting dalam berbuat baik kepada orang-orang yang tidak baik kepada kita? Iya. Sebenarnya baru kemarin kejadian itu, saya nggak pernah ngomong mantan sahabat ya. Saya nggak pernah ngomong seperti itu. Bahkan mantan teman pun saya nggak pernah bilang gitu. Jadi ada satu kejadian, akhirnya saya WA teman saya, sahabat saya itu minta tolong untuk bisa live sharing sama kita gitu. Ya, Wah, ya. bahasanya sudah nggak karu-karuan itu. Wah, udah nggak enak lah kalau Nggak karu-karuan istilahnya. itu negatif sudah ya. Iya, iya. Dan saya cuma bilang, oke, kamu maunya gimana? Ya udah deh, kalau kayak gitu bukan sama saya deh, sama tim saya aja. Gitu. Dan saya tetap Oke. mengucapkan kata terima kasih, mengucapkan tetap support dia saat live, tetap beli produknya dia tanpa dia tahu juga, gitu ya. Wow. Tetap melakukan hal itu, gitu tanpa ya kita nggak perlu ngomong lah kebaikan itu ke orang ya, ke orang tersebut atau ke orang lain, karena yang menilai itu siapa ya, Tuhan kan, gitu. Ya, ya. Teh Fitri, saat berbuat baik kayak gitu itu, kalau bahasa Jawanya nggak berdedek gini di sini, nggak berdedek gini. Enggak, Kalau bahasa Jawa awalnya iya. kemerungsung. Awalnya iya Pak, Heeh. awalnya iya. Awalnya iya, Iya, iya. benar-benar harus menekan ego kan, menekan ego. Saya nggak tahu siapa yang salah, saya nggak tahu siapa yang benar. Yang saya tahu adalah saya tetap harus berbuat baik ke semua makhluknya Tuhan, gitu kan? Ke Iya, semua iya. makhluknya Tuhan. Kita nggak tahu kan, pokoknya yang saya nggak tahu di menit berapa saya harus mati. Saya nggak tahu di menit berapa Tuhan itu bakal ngambil nyawa saya. Iya, Tapi iya, saya belum iya. bisa sempat meminta maaf. Saya belum sempat berbuat baik. Saya belum sempat menebarkan kebaikan ke orang yang terdekat. Gitu. Iya, 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 iya. Bahkan yang saya tahu itu seorang Muslim ketika mereka berangkat ke umroh, mereka wajib untuk meminta maaf seperti sudah menyiapkan dirinya untuk berpulang begitu ya. Iya. Itu bahkan Iya. secara sadar dilakukan begitu. Dan itu Apalagi benar-benar harus dari hati. Kadang kan kita tuh minta maaf tuh gampang, Pak. Tapi yes, benar nggak kita beneran memaafkan? Benar nggak kita udah ikhlas? Kalau memang sudah ikhlas, tidak akan mengingat. Benar nggak kita sudah memaafkan? Kalau kita sudah memaafkan, tidak akan mengingat kesalahan dia. Itu yang saya benar-benar harus, ya manusia ya, manusia biasa sih, saya pasti akan ada kemerusungnya, tetap lah, tetap akan ada gitu. Kesel-keselnya ya tetap ada lah. Tapi ya itulah, harus benar-benar menekan semuanya untuk kita terus berbuat baik. Gitu. Iya, iya. Ini Umi Rania tadi sampaikan 1000 kebaikan akan hancur oleh satu kesalahan. Aku pernah ngalamin dan itu menyakitkan. Aduh, iya, 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 iya. Curhat, Jangan-jangan cerita beliau ada di buku itu, jangan-jangan ini. Iya. Wah, thank you. Ayo. Thank you, Umi. Luar biasa.
Iya. Teh Fitri, eh, kadang-kadang saya juga bertanya kepada diri saya sendiri. Ikhlas tidak ikhlas itu kadang susah gitu kan. Kita belajar untuk ikhlas. Iya. Tapi eh, nggak khawatir kah one day sepertinya kita ikhlas tapi ternyata bisa meledak begitu one day. Iya pernah. Karena kan kita Pernah. kan menekan ini terus nih. Kemudian Mm-mm. meledak nih. Pernah kejadian kah Pernah. atau bagaimana? Pernah. Pernah ya. Itu sampai depresi gitu. Itu Oh sampai iya? depresi akut. Ya. Wow. Eh sampai depresi akut karena ya itu kita menganggap itu kita ikhlaskan, kita menganggap oh udah ikhlas gitu. Tapi rupanya suatu saat one day dia berbuat jahatnya lebih-lebih nih dari biasanya. Langsung bener-bener kayak nusuk banget gitu kan. Akhirnya mau Ya, nggak mau kita mau kebaikan kita kan. ya. Lu kemarin gue kasih ini gitu kan. Tapi kenapa yang kamu kasih ke aku seperti ini gitu kan. Pernah Ya, kejadian seperti itu. Tapi akhirnya lagi-lagi aku harus sujud minta ampun sama Allah gitu ya. ya, Minta ya. ampun. Oh mungkin ini karena aku yang salah. Aku yang salah di sini. Mungkin saat dulu aku juga pernah berbuat seperti itu. Makanya Allah balas sekarang dengan seperti itu. Gitu. Aku anggap itu sebagai ya itu semoga jadi penggugur sebagian dosa aku gitu kan. Depresi Ya, bisa ya, minum ya. safa. Iya benar sih. Saya kayaknya harus Kenapa pesen ini ya. Saya kayaknya harus pesen ini. Ini bisa bantu ini saffron ini kayaknya. Kebutuhan iya, saya banget kayaknya. ada anti depresannya memang Pak. Oh gitu ya. Heeh. Dan itu bisa beneran jadi depresi ya. Iya, depresi. Eh karena Depresi aku terlalu bahkan. aduh. Lantas apa yang Teh Fitri lakukan waktu itu? Gimana Pak? Lantas apa yang Teh Fitri lakukan saat itu? Ya sujud, taubat. Oke, Taubat. oke, oke. Yang saya lakukan pertama kali taubat. Sampai sekarang pun saya harus tetap taubat kan. Kita nggak tahu. Kayak gini nih, aku ngobrol sama Pak Imam. Kita nggak tahu namanya orang kadang kan ada yang baper banget gitu kan. Ya Iya, iya. akhirnya tetap harus maaf. Kita harus tetap minta maaf dan kita tetap harus sujud sama Tuhan. Kita minta maaf. Tadi kesalahan apa yang kita lakukan yang tanpa kita sengaja, aku mohon maaf. Tolong sampaikan maafku ke mereka gitu. Iya, 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 iya. Jadi memang akhirnya hubungan vertikal atau keimanan kita ini yang diuji ya saat kita kesakitan, saat kita disalah terima, saat kita dikhianati dan lain sebagainya itu tadi ya. Iya. Teh Karena Fitri, depresi akut itu juga nggak mudah Pak. iya, 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 apalagi sampai akut kan? Tapi Iya, Teh Fitri, 200 ada pil yang sudah pernah saya telan ya. ah, oh gitu, wow, Dalam sekali teguh, iya. wow. Jadi benar-benar sudah di ujung tanduk itu waktu itu ya? Iya, iya. Boleh tahu nggak, Teh Fitri, apa yang case-nya apa sih sampai membuat Teh Fitri ini benar-benar down sampai seperti itu? Satu karena kita tuh udah ngerasa apa ya? Mm-mm. Aku udah ngasih, aku udah berbuat baik. Kok Tuhan nggak kasih kebaikan juga sih? Katanya Tuhan itu ngasih kita kebaikan. Kalau kita berbuat baik, kita juga akan terima kebaikan. Kok ini enggak? Yes, Apa sih yes, Tuhan? Aku salah apa? ya, ya, Kebaikan apa yang aku salah? Niat apa yang aku salah gitu? Apa ya, yang salah? ya. Ini siapa yang salah? Aku Mm-mm. apa kamu gitu loh? Apa kamu Ya, Tuhan gitu? Sempat ya. seperti itu. Sempat saya menyalahkan keadaan. Nggak salah nih Gusti Sempat Allah nih, iya. gitu ya. Iya, iya benar. Benar nggak sih? Ini gue Mm-mm. loh. Gue udah maksudnya saya tuh jadi ngomong kan saya tuh dulunya adalah seorang hafiz Quran. Hafiz Quran kok katanya orang yang hafiz Quran itu dibantu kan, Ya, dibantu ya, sama Tuhan gitu. ya, Kok ya, ini saya ya, nggak dapat bantuan apa-apa, kok ya, saya ya, nggak bisa ya, menikmati gitu ya, apa yang kamu kasih tuh kok saya nggak dapet sih gitu. Apa sih ya, yang Tuhan kasih sama aku kok kayaknya nggak ada apa-apa.
cuma nafas doang yang Tuhan kasih ke aku gitu kan. Saya pernah seperti itu. Saya sudah melakukan yang terbaik nih, gitu ya. Saya sudah menjadi yang terbaik, begitu kan? Iya, saya berusaha menjadi yang terbaik seorang hafiz Quran, berusaha tidak berkata banyak, tidak berusaha tidak ya berusaha tetap berbuat baik, tapi kok yang Tuhan kasih ke aku kok begini aja sih, kok biasa aja sih. Orang lain bisa dapetin ini dan itu, kenapa aku nggak bisa? Iya, 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 iya. Justru kita hidup benar kok malah nggak beruntung, gitu ya. Yang hidup Iya, salah kadang-kadang kita lihat, loh kok enak gitu ya, istilahnya ya. iya Pak. Enak Kok kayaknya enak banget sih. Iya, susah gitu ya. iya. Perasaan kemarin aku udah berbuat baik sama kamu, tapi kamu kok nggak bales gitu juga. Ya Yes, pasti yes, yes, ada yes, 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 yes. Iya, manusiawi iya, lah iya, iya, iya. gitu. Iya, iya, Sampai akhirnya ya bersyukur sih bisa di titik ini masih hidup. akhirnya ketemu jawabannya nggak, Teh Fitri? Akhirnya jawabannya bagaimana, Teh Fitri? Ketika itu Anda Jawabannya dapat itu jawaban dari Allah. saat ya rupanya kebaikan itu bukan hanya materi. Saat itu tuh saya ditawarin dari kecil itu saya beasiswa Pak sekolah. Oke, Dari kelas alhamdulillah. 3 SD saya beasiswa. Iya, sampai kuliah pun saya beasiswa walaupun harus di DO. Sorry Tapi it's about that. okay gitu ya. Sorry about that. Tapi it's okay gitu kan, emang karena kesalahan kampus bukan kesalahan saya gitu ya. Eh, jadi saya berpikir Tuhan udah kasih. Tuhan udah kasih apa? Kok keluarga nggak perlu ngeluarin uang pendidikan yang begitu besar untuk aku. Tuhan nggak perlu lagi mikirin aku harus jajan apa. Semuanya sudah ditanggung sama pihak beasiswa, pemerintah Arab Saudi kan saat itu. Ya udah. Terus pernah juga saat itu Syekh dari Saudi itu datang bilang gini, ya Nikmah gitu, hai Nikmah, kamu mau nggak kalau saya kasih kamu kesempatan untuk ke Cina saat itu mau masuk SMP ya, kesempatan kamu ke Cina untuk mengajar di sana. Wow, umur berapa itu saya mau masuk SMP dan saya tuh ya Allah, Allah baik ya. Bukan cuma materi tapi kesempatan besar yang emang yang nggak bisa aku Wow. ambil. Iya, Memang iya, nggak iya. bisa aku ambil tapi itu oh iya, Allah baik kok. Walaupun bukan aku nggak sempat ngambil itu tapi Allah baik udah ngasih peluang yang sangat banyak dari beasiswa, kemudahan aku belajar. Jujur di kelas itu tidur Pak. Saya nggak pernah dengerin guru ngomong. Saya nggak pernah dengerin guru ngomong sepeser pun saya nggak pernah dengar. Eh, Tapi Allah kasih kemudahan saya untuk belajar. Saya nggak pernah namanya peringkat di bawah 10 nggak pernah. wow, selalu di Kenapa atas kok saya 10. nggak bersyukur? Kenapa saya nggak bersyukur dengan kepintaran yang Tuhan kasih ke aku gitu kan? Sampai beasiswa pun sebenarnya dari keluarga tuh menentang saya untuk kuliah. Maunya saya kerja aja gitu. Kalaupun mau kuliah harus kuliah di Lipia gitu, kuliah di yang agama juga gitu. Tapi saya maunya nggak, saya nggak mau, saya maunya kedokteran gitu kan. Hmm. Sampai beasiswa kuliah pun mereka nggak tahu kalau saya keterima beasiswa kuliah tuh nggak tahu. Mereka taunya pihak sekolah pengumuman kalau saya mendapatkan beasiswa dari pemerintah agama, dari Kementerian Agama gitu. Ya, 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 ya. Wow, wow. Banyak sebenarnya, tapi ya itu kita tuh mikirnya Tuhan itu harusnya kasihnya materi, padahal nggak hanya materi. Teman-teman baik di sekeliling kita, kemudahan-kemudahan yang Tuhan kasih untuk kita itu Ya, itu ya. ya, sebuah yang kita harus tetap syukuri gitu. Itu Seringkali kita mungkin membatasi Tuhan ya, membatasi berkah dari iya, Tuhan itu seperti apa? betul betul. Kayaknya memang benar-benar titik balik banget. Oh iya, bukan hanya materi. Kamu di sini ditempatkan bersama orang-orang baik, kamu di sini dengan orang-orang yang positif, itu adalah suatu keberkahan juga. Yes, 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 yes. Kebaikan yang Allah balas dari kebaikan yang telah kita tabur. Wow. Ini ada pertanyaan ini, Teh Fitri dari Wah, sehat sehat cantik. Assalamualaikum saya Umi.
Gimana cara Kalau kita gimana cara kita mencari atau mendapatkan teman yang solid? temen yang solid ya. Kalau Mm-mm. ngomong temen yang solid, semua itu tergantung kita sih, tergantung Mm. mindset kita. Eh, aku nggak pernah mau menyalahkan orang lain gitu. Mm. Oh aku salah nih, teman-teman salah di lingkungan yang buruk tuh kemarin, enggak, kita yang salah. Kenapa kita ngambil di buruknya? Kenapa bukan bagusnya aja Mm. yang kita? Wih, wow. Jadi setiap hal yang buruk sekalipun terjadi, kita refleksi diri ya. Apa salah Iya, saya? Kok sampai saya melihat ini buruk begitu ya? iya. Kalau ngomong Wow. solid takutnya gini, Pak. Takutnya gini, namanya manusia ya. Kita kadang kepleset-kepleset juga kan. Dan saya pun kadang kepleset juga kok. Udah nih, ayo ayo solid solid solid. Di belakangnya, tahu nggak sih ini? Nah, kita nggak tahu. Yes, 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 yes. Jadi tetap sih kalau saya pribadi saat ini ya, karena udah pernah kejadian berulang seperti itu, curhat sama temen, akhirnya yang disampaikan beda lagi, akhirnya ya udah balik lagi. Ya udah deh, aku curhatnya sama Tuhan aja deh. Oh, Kalau wow. ada teman-teman VP nih, biasanya saya curhat sama teman-teman vibrasi positif dari Kotomi. Ah, yes, yes. Kadang juga, iya. Gitu, kalau ngomong solid, nggak solid tergantung kita lagi. Jadi mungkin begini, untuk mendapatkan teman yang solid, jadilah teman yang solid begitu ya. Iya, kita dulu yang Mantap, harus mantap. betulin. Ini Bukan orang eh, lain. ini dari Umi Rania yang penaran sama apa? Fujio brownies. Maaf Bu Imam, aku nyepam katanya. Teriska Yuhu. Oke, dari Safron. Ini ada lagi dari teman-teman beresin lemari Lampung. Wah, Omega Kitchen. Lampung. Malam semuanya. Mal Waduh, keren, teman-teman, keren. Masya Allah. Ini dari eh Omega Kitchen. Tetangga sebelah dicuekin sama Teteh katanya. Kalau Tetangga sebelah dicuekin siapa, Pak? disapa aja, Pak, gitu ya. Kalau dicuekin disapa aja, Pak, Iya, atau Ibu jadi ini. orang orang tuh ngelihatnya saya tuh awalnya ini Pak Judes. Karena Oh, saya gitu. pendiam kan. Oke, Jadi oke, orang oke, lihatnya, oke. apa sih ini orang Judes banget gitu. Ada kalau udah ngobrol, Oh, enggak apa-apa. Iya, iya, iya. Tuh, Bapak, Ibu, gitu ya. Kalau kalau Anda merasa dicuekin, enggak apa-apa, panggil aja, begitu ya. Nanti iya, semakin dicuekin, enggak enggak, dong. dipanggil aja, nanti pasti Teh Fitri akan apa namanya, panggil lagi gitu ya. Ini ada umirannya. Teh Fitri love you full gitu ya. Ya Allah, Teriska. Dari tetangga Ini nih. juga Wah. teman yang luar biasa dia. Ini ada Wang Nurdin juga, Bro Wang Nurdin, do your best, let God do the rest. Yes. Pak Nurdin, ini tetangga yang baik. Nah ini kembali lagi nih, Tetangga Cikarang. Omega Kitchen. Biar Allah, biar Allah teh yang bales. Yes, Iya, amin. iya Yes, benar. yes, 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 yes. Iya. Oke, oke. Terima kasih untuk teman-teman semuanya ini. Nah, Mas, Ya, apa namanya? Di dalam dunia bisnis, Teh Fitri, kan tidak ya. bisa dihindari banyak sekali orang-orang yang begitu nakal, Hmm, begitu apa namanya? Udahlah peluang untuk apapun yang mau dilakukan itu kan terjadi. Bahkan di pandemi ini bisa jadi banyak karakter-karakter yang muncul yang mengagetkan kita, begitu kan? Bagaimana Teh Fitri melakukan antisipasi? Kan kita nggak bisa misalkan terus-terusan kita baik tetapi akhirnya dia dimanfaatin orang. Ada orang kan iya, tanya gitu ya, saya iya. takut Pak kalau saya berbuat baik terus nanti dimanfaatin orang, gimana dong? Nah, antisipasinya di dalam dunia bisnis dan lain sebagainya seperti apa sih Teh Fitri? Kalau saya pribadi, misalkan saya mau jalin kerjasama nih sama Pak Imam gitu. Saya bawa sholat dulu. Saya bawa Hmm, sholat dulu. Saya bawa doa dulu. Ini yes, yes, orangnya yes. baik nggak? Kalau memang baik, tolong dekatkan. Tapi kalaupun buruk, kalau memang nanti suatu saat akan dijadikan pelajaran aku untuk besar, it's okay. Aku terima apapun itu ya Allah, aku terima gitu.
Pernah juga dalam dunia bisnis, ya nggak mungkin belum segila para mentor yang sampai triliunan ya, puluhan juta, tapi itu emang sangat kerasa, nggak hati-hati. Ya udah, asal berbuat baik, asal iya karena temen, ya udah deh, temen kenal ini kasih, nggak taunya thank. Ya udah, kalau aku pribadi ya itu, tetap sholat, dibawa sholat dulu, berdoa. Kalau memang nantinya dia dihadirkan Tuhan untuk membuat kita lebih besar, lebih kuat lagi, is okay. Iya, iya, iya. Jadi kebijaksanaan kita yang ditingkatkan ya, bukan kebaikannya yang dikurangi. Bukan Kebijaksanaan kita dalam memberikan kebaikan itu yang ditambah gitu ya. Iya, iya, iya. Wow, wow. Betul, betul Bro John Alan. Mantap sharingnya Pak Imam dan Sis Fitriah gitu ya dari Bro John Alan. Thank you. Betul, betul. Luar biasa ya, Bro. Ini Omega Kitchen bilang ketawa wak 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 wak. Guyon, yes, yes Pak. Ibu, kita juga guyon. Kemarin kita habis melakukan bakti sosial dengan Pak Omega Kitchen tuh di Pondok Pesantren Quran bersama Kotomi dan teman-teman. Wow. Vibrasi positif. Ini orang-orang baik semua, ini luar biasa ini. Wih. Iya. Kalau saya pribadi tidak akan pandang bulu ya untuk membantu orang gitu. Memang saya harus membantu orang Kristiani, saya harus membantu orang Buddha yang kesusahan, itu oke buat saya. Selama ya tidak menyinggung agama saya, itu oke. Kemarin pun saya salah satu anak bayi usia 6 bulan, dia terkena, pokoknya daerah badan itu udah rusak semua dan dia harus dipulangkan ke Nias karena sudah meninggal. Itu benar-benar saya seharian. Dia Kristiani, keluarganya Kristiani semua, dan saya seharian di situ untuk menemani ibunya, menemani adiknya, untuk bisa terbang kembali ke Nias untuk dikuburkan, untuk dimakamkan. Wow, wow. Bahkan kemarin tuh sempat kita minta tolong nggak cariin pendeta. Aduh, jam segini cariin pendeta, terus pesawat jam segini, udah deh, yang ada aja deh. Saya nggak tahu kan kalau adat istiadatnya orang Kristiani seperti apa juga saya nggak tahu kan. Yes. Jadi ya udah yang ada gimana. Oh bisa, ya udah bisa. Kalau memang bisa kita ini deh, karena mengejar waktu pesawat juga dan akhirnya. Iya. Nah, Teh Fitri, lantas di dalam hal berbisnis, di dalam hal melakukan kebaikan, apakah dengan tusukan-tusukan yang terjadi itu Anda punya kriteria-kriteria, atau di dalam berbuat baik, atau di dalam memberikan pelayanan dalam bisnis, itu punya tips-tips kah agar meminimalkan meminimalkan begitu? Iya, saya biasanya baca dulu orangnya maunya kayak apa sih. Oh, saya biasanya ajak ngobrol dulu. Customer saya ajak ngobrol dulu. Kalau sekiranya, udah nggak bener nih orang, udah nggak bener nih omongannya nih, udah cut. Iya. Kalau saya seperti dan biasanya kalau sering berdoa, sering sholat, sering kita baca Quran, sering baca kitab suci, sense itu ada kok ya. Ada Pak. Rasa dan saya merasa ya. Banget itu. Orang ini baik, orang ini mau nipu gitu ya. Banget. Yes. Makanya saya nggak mau suudon. Orangnya sebenarnya saya nggak mau suudon. Tapi kalau untuk customer atau untuk klien, yang saya lakukan adalah ngobrol dulu deh. Jangan lu bahas duit deh. Aku nggak mau kalau kamu bahas uang dulu. Karena pusing duluan gitu. Aku nggak tahu kamu nggak tahu aku. Kita ngobrol dulu. Ngobrol 2 hari, 3 hari, 4 hari dah gitu. Oh, ketahuan kan orangnya seperti apa, ya udah. Perlu lanjut atau tidak itu nanti biar Tuhan yang kasih pencerahan. Tali silaturahmi ya, yang ditekankan ada tali silaturahmi dulu. Di situ akan menjalin sebuah berkah begitu ya. Iya. Dan luar biasa nih teman-teman. Customer saya tuh sampai ada yang curhat. Masalah pribadi pun curhat. Saking aku tuh nyaman gitu, walaupun kita nggak pernah ketemu gitu Pak, tapi curhat bisa sampai teleponan, bisa, wah Teh aku mau kirim ini ya, aku mau kirim ini ya sok gitu, nggak pernah
melarang mereka untuk berbuat apapun kebaikan. Kurang lebih seperti itu sih. Yes, 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 yes. Wah, ada Wah, tapi tim luar juga nih, biasa memang. Teh Widi. Oh, ya. Ada tim ya. Ya, terima kasih tim yang udah tetap bergabung. Terima kasih, Tim terima kami tuh kasih, terima emak-emak kasih. semua. Tim kami emak-emak semua. Dengan kesibukan masing-masing. Ya masih single Tapi termasuk saya, ya powerful, udah biasa aja gitu. Alhamdulillah tapi dengan powerful biasanya ya. ya emak-emak biasanya kan. Saya yang masih Aduh, muda luar ya biasa. kadang-kadang keteteran. Masya Allah. Tapi memang kerasa begitu ya. Kerasa Hawa. Ini saya belum. Anyway, teman-teman, saya belum pernah ketemu dengan Teh Fitri gitu ya. Belum. Siang tadi kita bertemu melalui WA. Kemudian kita bisa ngobrol seperti ini. Dan saya sangat senang sekali ngobrol seperti ini dengan luar biasa mengalir dan lain sebagainya. Wow, frekuensi kebaikan yang disampaikan oleh Teh Fitri ini memang bukan main-main begitu ya. Kita bisa kerasa kok begitu ya orang seperti apa. Sangat terbuka sekali, santai, tenang, bahkan ada ceria begitu ya. Luar biasa ini. Makasih. Kadang Ini berarti don ada ini masanya. berarti ya berarti sholatnya luar biasa ini sudah ya. Oh, Masya Allah, amin. Tuh, Pak Imam minta maaf aku tuh katanya tuh. Iya katanya. Oh, oke. Ya. Semoga saya lebih ganteng dari kelihatannya ini seperti Om Anda. Ini Teriska punya bisnis juga, bisnis kue. Semoga berkembang ya Teh. Semoga Tim berkembang. kami yang Amin, sedang amin. berjuang. Yes. Dan Teh Fitri, Teh Sally kan yes? sangat mendukung ini ya. Teh Sally itu sangat mendukung tim untuk berkembang. Saya pun juga Wow. dengan koneksi saya saat ini gitu ya, saya juga ayo welcome apa yang bisa kita kembangkan bersama gitu. Jadi saya nggak mau sukses sendirian, tapi semuanya harus sukses. Wow. Saya jadi Sukses berjamaah. kepingin tahu juga Teh Sally itu seperti apa juga ya. Wah, Yang pemilik batik vibrasinya resmi Pak. sama nih. Next time kita kenalkan. Yes. Teh Fitri, ini waktu hampir 1 jam luar biasa. Ini nggak kerasa ya ngobrol ini. Bolehkah memberikan sebuah semacam closing statement lah? Apa sih dari pengalaman apa yang bisa dijadi wejangan buat teman-teman? Jangan lelah untuk terus menebar kebaikan. Kita nggak tahu di menit berapa kita akan meninggal. Kita nggak tahu Tuhan itu ingin bertemu dengan kita tuh di menit keberapa. Jangan tunda kebaikan. Maafkan setiap orang yang telah berbuat salah kepada kita, termasuk memaafkan diri kita sendiri. Itu yang paling penting. Memaafkan diri kita sendiri dan memaafkan orang lain. Jangan tunda, jangan tunggu, oh gue umurnya masih panjang. Siapa yang tahu? Iya. Bisa aja 2 menit ke depan kita sudah nggak ada. Dan kita belum sempat berbuat kebaikan, belum sempat untuk meminta maaf, belum sempat untuk memeluk orang-orang yang sedang membutuhkan pelukan kasih sayang. Kebaikan itu mudah. Tersenyum dengan orang yang kita temui di jalan pun salah satu kebaikan yang mungkin kita nggak tahu itu sebuah kebaikan. Tapi sangat bermanfaat untuk yang orang itu, untuk orang yang kita temui di jalan. Kalau dalam Islam itu ada istilahnya yang berjalan memberikan salam kepada yang duduk memberikan salam kepada yang tidur, yang naik mobil memberikan salam kepada yang duduk di luaran gitu kan. Itu kita terapkan pelan-pelan. Memang susah. Apaan sih? Kok kamu nyapa-nyapa aku? Tapi disitulah mungkin sebuah penguatan untuk orang-orang di luar sana. Kita nggak tahu masalah mereka, tapi Tuhan memberikan kita kesempatan untuk terus berbuat baik pada siapapun, di menit berapapun. Tuhan selalu kasih tanda-tanda kita untuk terus berbuat baik. Kurang lebih seperti itu. Wow. Jadi teman-teman, setiap menit adalah kesempatan untuk memberikan kebaikan, begitu ya. Jadi jangan pernah tunda ketika ada kesempatan untuk berbuat baik saat itu juga. Tundalah untuk berbuat yang tidak baik, gitu ya.
tunda terus kalau Iya. bisa. Tetapi untuk yang baik ini jangan pernah tunda, lakukan yang terbaik saat itu juga. Jangan sampai waktu itu tidak ada lagi. Karena ketika waktu itu tidak ada Betul, Pak. lagi, kita sudah tidak bisa melakukannya. Kita tinggal mempertanggungjawabkannya nanti di atas begitu ya. Betul. Betul. Dan itu sebuah penyesalan. Iya, Bahkan saya iya. tadi bilang gini, eh aku sekarang tuh mikirnya kematian gitu. Kalau ingat salah satu ayat di situ dalam Al-Quran, demi masa. Masa itu nggak tahu kita tuh kapan kita akan mati gitu. Jadi saya selalu ingat kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Itu udah tamparan banget. Iya, iya, Udah iya. langsung sujud kita. Sujud sama yang di atas gitu kan. Mohon ampun ya Allah, mohon ampun. Teh Fitri, banyak nggak yang berpikir Anda ini lebih tua dari usia Anda? Dengan cara berpikir yang seperti ini Banyak. biasanya, ya, Saya di kampus dipanggilnya Umi. Sampai sekarang teman-teman di kampus itu kalau masih komunikasi sama saya tuh pasti, Umi gimana sih caranya? Umi gimana sih? karena di usia yang seperti ini sudah berbicara tentang melihat jauh. Kalau saya ngomong ini visioner begitu kan, jauh memandang sampai ke kekekalan begitu kan, sampai ke Iya, akhirat begitu kan. Dan ini iya, tidak banyak anak muda yang seperti itu begitu. Dan ketika ada anak-anak muda yang dianggap ya kita kan masih muda lah gitu ya, iya, yang masih muda berpikir seperti itu biasanya akhirnya dituakan atau dianggap lebih tua dari usianya, biasanya begitu. iya, iya, iya benar memang. Tapi emang gimana ya Pak, kalau kita nggak inget mati, kita bakal Yes, nunda. iya betul. Harusnya kita ngasih uang 5.000 ke orang yang di depan kita karena kita ngerasa oh nanti masih ketemu lagi deh, ya udah deh ntar aja. Rupanya di depan kita jatuh, kita mati, gak nggak tahu, kita Yes, nggak yes, tahu. yes, yes. Dan kita nggak tahu amal mana yang bakal diterima kan, Iya, kebaikan mana iya. yang diterima sama Tuhan. Karena kan amal itu kan tergantung niat kan. Kalau kita udah niatnya udah geser, udah beda lagi ceritanya. Iya, iya, Benar kan iya. sih Pak? Iya, iya, Itu iya, kalau iya. saya pikirnya seperti itu sih. Yes, 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 Jadi yes, 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 jangan yes, yes. sampai menunda segala sesuatu. Pasti sih dianggap lebih tua ya. Tapi it's okay buat buat saya ya, buat saya pribadi nggak apa-apa. Iya, Tapi ada iya. masanya kadang manja juga kita. Insya Allah. Aduh. Ya, ya. Hmm, gimana Pak? Ya. Hmm. Iya, iya. Ih, iya, benar. Iya, Ya, atau punyanya. kalau untuk kalau untuk Saffron bisa ke ilonassaffron.official, kalau untuk 1000 km bisa ke @1000km.official. Oke, Untuk mau curhat-curhat boleh, atau oke, bisa ke oke. akun pribadi juga nggak masalah saya. Oke, oke, oke. Anda bisa tekan teman-teman di atas itu ada tanya mentor dan
Teh Fitri. Nah, itu adalah akun pribadinya Teh Fitri atau di 1000 km Tuh, official. Anda bisa cari. ya. Nanti saya juga akan cari begitu. Dan yang satunya Saffron begitu Terima ya. Oke, kasih, oke. terima kasih Pak Ima.